Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah sholat isya dan sholat tarawih rahimahullah. Puji dan syukur adalah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tadi siang kita baru bisa melaksanakan satu hari dari pelaksanaan ibadah sahur di bulan Ramadan, dan malam ini adalah malam kedua kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan ibadah sahur pada tahun ini bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal sesungguhnya yang seringkali kita abaikan dalam pelaksanaan ibadah yang itu menjadi ibadah rutin. Semisal ibadah sholat ataupun juga ibadah puasa di bulan Ramadan. Padahal satu hal ini menjadi poin penting, menjadi fondasi ibadah kita dan menjadi pangkal dari ibadah yang kita lakukan. Poin yang saya maksud adalah soal niat. Niat memang bukan urusan raga, bukan urusan fisik, tapi niat adalah urusan ruh, urusan qalbu. Seringkali orang menganggap bahwa niat adalah merupakan rukun dari kewajiban ibadah yang kita lakukan. Padahal di balik itu semua ada hal yang mendasar. Kalau hari ini kita puasa, niatnya bukan karena lillahi ta'ala, bukan karena Allah ta'ala, maka tidak ada makna dari ibadah puasa yang kita lakukan. Kalau hari ini kita sholat, kemudian kita puasa hanya untuk memenuhi tuntutan kewajiban semata sebagai orang Islam, maka tidak ada peningkatan dari tahun ke tahun ibadah puasa yang kita kerjakan. Padahal dari ibadah puasa yang kita kerjakan ada target yang ingin kita capai, ada harapan yang ingin kita capai, ada keinginan yang ingin kita capai. Oleh karena itulah maka para ulama ketika mendefinisikan niat itu paling tidak ada dua fungsi utama dari niat itu. Yang pertama dari sisi fardhiyah, dari sisi kewajiban semata. Oleh karena itu para ulama ketika mendefinisikan niat adalah untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, untuk membedakan antara dia itu adalah ibadah dengan dia itu adalah sebuah kebiasaan. Puasa dari tahun ke tahun kita kerjakan, tapi jangan sampai kita menganggap bahwa ibadah itu adalah ibadah kebiasaan. Padahal tidak. Yang paling penting adalah bahwa niat punya tujuan utama, punya motivasi yang tinggi. Oleh karena itulah maka di akhir ayat yang mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan puasa, kata-katanya adalah la'allakum tattaqun.
bahwa puasa adalah media, bahwa puasa adalah jalan bagi kita untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka objek yang dituju, khitab yang dituju dari ayat itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, bukan aslamu, bukan orang Islam, tapi orang yang beriman. Dan derajat iman adalah derajat yang kedua setelah dia menyatakan Islam. Banyak hari ini orang yang beragama Islam tapi dia tidak beriman. Nah, oleh karena itulah maka kewajiban berpuasa ditujukan kepada mereka yang memiliki kualitas keimanan. Iman itu apa? Iman itu adalah punya keyakinan. Dia punya keyakinan, kemudian dia laksanakan keyakinan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau orang belajar itu dapat menyebabkan dia pintar, maka dia akan belajar terus. Keyakinannya apa? Kalau hari ini kita punya anggapan bahwa ikhtiar menjadi salah satu upaya untuk mendapatkan rezeki, maka dia akan ikhtiar. Kalau hari ini orang berobat punya keyakinan bahwa berobat itu akan menyembuhkan segala penyakit, maka dia akan berobat. Nah, begitu juga ibadah puasa itu akan mengantarkan orang menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mumpung baru 1 hari kita melaksanakan ibadah puasa, perbaiki niat kita, luruskan niat kita. Jangan niat yang lain-lain. Jangan niat ingin dipandang oleh tetangga, jangan ingin dipandang oleh anak kita, karena anak kita rajin puasa, kita malu kalau kita puasa. Atau jangan karena niat, karena ada suami kita, istri kita, dan sebagainya. Karena apa? Karena puasa itu Allah langsung yang membalasnya, bukan manusia, bukan makhluk. Bukan kekuasaan, bukan jabatan, bukan rakyat. Tapi Allah yang akan membalas dari ibadah puasa yang kita kerjakan. Nah, oleh karena itulah maka luruskan dari sejak dini bahwa kita melaksanakan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Kenapa ini menjadi penting? Karena banyak hadis Nabi yang mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Betapa banyak orang yang hari ini puasa tapi dia tidak mendapatkan nilai dari ibadah puasa yang ia kerjakan kecuali hanya sekedar lapar dan dahaga semata. Rugi kalau kita hanya puasa kemudian hanya mendapatkan lapar dan dahaga semata. Oleh karena itu momen 1 bulan dalam 1 hari betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan seoptimal mungkin, dengan semaksimal mungkin, dengan berbagai upaya yang kita lakukan. Sakit pun juga, kalau itu tidak membahayakan, puasa, karena puasa akan menjadi obat bagi orang yang sakit. Hadirin jamaah rahimahullah. Kemudian yang kedua, kalau hari ini kita sudah luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah puasa itu, maka berbagai godaan, berbagai cobaan, berbagai rintangan, berbagai rayuan apapun yang ada di depan kita, di samping kita, di belakang kita itu akan terabaikan, akan hilang kalau betul-betul niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena gara-gara nggak sahur tadi pagi kemudian jam 10 berbuka. Berarti niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niat karena Allah Subhanahu wa taala tanpa sahur pun orang itu berpuasa. Bapak Ibu bisa bayangkan hari ini saudara kita yang di Palestina. Boro-boro mikirin makan, boro-boro mikirin sahur, boro-boro mikirin buka dan lain sebagainya. Yang dia pikirkan hari ini adalah agresi dari kaum Israel. Tapi tetap dia melaksanakan ibadah puasa. Saudara kita yang hari ini sedang kebanjiran 2 meter, 3 meter, tak pernah berpikir dia itu bagaimana sahur, bagaimana berbuka. Tapi karena modal keyakinan yang kokoh, tetap dia akan melaksanakan ibadah puasa.
Nah, oleh karena itu, hadirin jamaah sekalian, kalau hari ini dianjurkan bagi kita malam harinya untuk melaksanakan sholat tarawih, mau hujan, mau panas dan lain sebagainya, karena niatnya adalah menyempurnakan ibadah puasa, maka masjid akan senantiasa penuh dan penuh. Nanti kita akan lihat seberapa banyak orang yang akan konsisten melaksanakan ibadah sholat tarawih. Apakah sampai hari ke-30, hari ke-29, ataukah hanya cukup 1 minggu ataupun 5 hari? Ini akan terlihat dari sinilah. Hari pertama, hari kedua biasa. Yang namanya melaksanakan ibadah pasti akan ramai dan segala macamnya. Ujian yang bagi kita dalam melaksanakan ibadah puasa dalam di detik-detik terakhir, di minggu-minggu terakhir. Karena minggu-minggu itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tabah atau tidak orang ini melaksanakan ibadah puasa dan juga segala aturan-aturan. Yang kedua, mari kita manfaatkan malam hari, siang hari untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca Al-Qur'an, kemudian juga untuk banyak bersedekah, kemudian juga banyak membantu orang lain ataupun juga ibadah yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan fisik bagi kita untuk melaksanakan ibadah puasa dan memberikan kekuatan rohani kita untuk menjaga larangan-larangan dari ibadah puasa yang kita kerjakan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.